Semua orang pasti punya keinginan untuk membangun rumah yang nyaman untuk keluarga. Tapi hanya beberapa arsitek yang berinovasi untuk membuat rumah yang ramah lingkungan. Salah satunya Diki Aryo Aditomo. Siapa sangka arsitek yang satu ini membuat rumah tropis ramah lingkungan dan hemat energi. Kalau diperhatikan, rumah ini tak ada yang berbeda dari rumah lainnya. Padahal 93% bahan bangunannya dibuat dari styrofoam, mulai dari lantai, dinding, hingga atap. Bahan styrofoam dikenal sebagai material yang bersahabat dengan panas. Jadi jangan heran kalau rumah ramah lingkungan ini memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya hawa rumah yang sejuk, hemat listrik, hingga tahan gempa. Menurut Diki, styrofoam adalah thermal insulation yang mereduksi panas hingga 93%. Alasan ini pula yang membuat bangunan mampu meredam suara dan tahan terhadap api. Adanya rumah ramah lingkungan diharapkan bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, lebih hemat biaya hingga meningkatkan kesehatan. Ih, keren loh, ternyata ya kita nggak bisa anggap remeh. Ini styrofoam bisa disulap jadi rumah mewah. Betul sekali, yang tadinya kita anggap sampah ternyata sangat bermanfaat sekali dan harganya pun juga katanya terjangkau dan terlebih-lebih ialah ramah lingkungan. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan arsiteknya, yaitu sudah ada Pak Diki Aryo Aditomo. Halo, Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Baik. Ya, alhamdulillah. Bapak rumahnya juga dari styrofoam? Biasa enggak. Ini sangat menarik sekali ya, styrofoam yang biasanya kita buang begitu saja, ini bisa diolah menjadi bahan bangunan untuk rumah lagi ya. Betul. Iya. Idenya dari mana, Pak? Inspirasi awalnya, Pak? Jadi begini, awalnya itu sebetulnya ini kan sama saya dengan klien awalnya tidak berpikir untuk ke situ. Jadi kita buatnya dengan rumah material biasa, bata, hebel. Tapi tiba-tiba waktu itu ada klien saya lihat ada promosi teknologi baru soal bangunan. Dia lihat, dia bilang, yuk kita coba ini. Nah, terus akhirnya awal-awal kebetulan ini kan pabriknya di Bandung, kita ke Bandung. Dan lucunya ini bukan seperti bangun biasa, kita bangun biasa, tapi ini seperti main Lego, Mbak. Jadi desainnya kita kasih ke mereka dan mereka buat parts-nya. Gitu. Awal mula memilih bahan styrofoam itu kenapa, Pak? Nah, karena tadi kelebihan yang ditawarkan adalah dia tahan api, tahan cuaca, tahan panas, tahan dingin, terus juga tahan gempa dan lebih ringan. Gitu. Tahan gempa dan lebih ringan. Lebih ringan. Ini menarik sekali, dan pastinya untuk ada pemirsa yang penasaran dengan bahan bangunan dari styrofoam ini, kita punya informasinya nih, pembuatannya. Lihat saja yuk liputannya. Styrofoam bisa dibilang sebagai sampah abadi yang sulit terurai oleh tanah. Kalau di sungai, styrofoam bisa membuat ikan mati. Nah, alasan itulah yang membuat styrofoam dilarang untuk digunakan. Meski dinilai tak baik untuk kesehatan dan lingkungan, nyatanya styrofoam bisa diolah menjadi bahan bangunan. Lokasi pabriknya berada di Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam pembuatannya, styrofoam dicuci terlebih dulu. Kemudian styrofoam dicacah menjadi lebih halus. Selanjutnya, butiran styrofoam diolah dalam mesin dan dicetak menjadi balok berukuran besar. Nah, styrofoam ini siap diberi lapisan khusus sehingga bisa digunakan menjadi bahan bangunan. Selain ramah lingkungan dan hemat energi, keunggulan bahan bangunan dari styrofoam ini ternyata lebih ringan, tahan gempa, mudah digunakan, dan lebih hebat. Bisa mempercepat waktu pekerjaan di lapangan karena kami produksi secara modular cutting list. Jadi material yang kita gunakan atau material yang kita kirimkan ke lapangan itu sesuai dengan denah, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kita selisih kurang lebih 10-30%. Tapi untuk menjadi customer yang bijak, biasanya kita akan kita sebaiknya mempertimbangkan atau memperhitungkan lebih detail lagi, yaitu di mana ada penggunaan strukturnya, terus penghematan dari waktu kerja gitu kan, itu juga akan mengurangi dari selisih harga yang tadi saya sebutkan. Tak hanya di Bandung, bahan bangunan styrofoam juga dipasarkan di Bali, Lombok hingga Aceh. Bahkan nih, bahan bangunan ramah lingkungan ini juga diekspor ke luar negeri, seperti India dan Malaysia. Aib Sepandi,
Bandung Barat, Jawa Barat. Wih, keren loh, itu balok-balok besar gitu ya. Iya, bener mungkin katanya. bisa dikatakan menghemat waktu Iya, untuk pengerjaan sebuah bangunan ya. Dan tadi juga sudah gak hanya di Bandung saja, tapi juga sudah meluas ke berbagai macam daerah di Indonesia. Yes. Dan juga sudah diimpor juga. Ini sangat menarik sekali ya. Iya. Nah, ini kita kembali lagi ke Pak Diki, mau bertanya-tanya nih Pak Diki, untuk ketahanannya bagaimana tuh Daya Pak? tahan. Betul, Oh, dibandingkan tahan lama, dengan tahan lama. oh ya masa dibandingkan Tahan lama. dengan batu bata lainnya? Iya, tahan lama. Dia lebih tahan karat, nggak cepat keropos, nggak cepat hancur, dan itu kuat sekali. Susah dipaku. Susah dipaku. Susah dipaku. Jadi, Tapi kan pada styrofoam itu kan banyak lembek ya? Iya. ya kalau ini pakai high density styrofoam, jadi bukan styrofoam yang biasa kita lihat tahu, lebih padat. Jadi kalau kita bakar itu dia nggak kebakar. Oh, jadi rumahnya bisa anti kebakaran juga ya, Pak anti ya? kebakaran. Anti rayap apalagi? Anti rayap apalagi. Iya. Oh, iya. Ini harganya sendiri mahal nggak sih, Pak? Harganya sekarang udah kayaknya nggak begitu jauh beda ya. Kita 10-15% paling harga lebih mahal, paling segitu ya. Gitu. Sudah tidak terlalu mahal ya. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi nih kalau misalkan mau bangun Yes. rumah lagi suatu Iya. saat ya kan. Ini bisa dikatakan tahan gempa ya. Iya, tahan gempa. Nah, kalau untuk tadi kan harganya hampir 50-50 kan. Berapa sih kira-kira biaya dalam pembuatan rumahnya? Biaya pembuatan rumah kan tergantung dari finishing yang kita pilih. Tapi Iya. dari konstruksinya itu dia beda dikit kok, 10%, 15% sekarang. Jadi karena lebih cepat. Iya. Jadi ini seperti kita buat Lego. Jadi gambarnya kita kasih ke ininya, ke produsen. Iya. Dia bentuk bangunannya, panel-panel dibuat. Jadi pas di lapangan benar-benar tinggal pasang. Gitu. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa ini bangunan bisa anti kebakaran. Tapi kalau misalkan kita ingat kan dari styrofoam sendiri kan mudah terbakar sebenarnya Pak. Ini mekanismenya seperti apa? Iya, tapi yang sekarang ini bukan styrofoam biasa, tapi di high density, lebih padat. Dan setelah dites itu dia butuh waktu sejam lebih supaya terbakar. Walaupun kita udah bakar gitu, dia nggak kebakar. Ini bahan baku yang styrofoam yang berbeda dari biasanya ini didapatkan dari mana, Pak, biasanya? Sebetulnya bahannya sama, cuma proses pembuatannya lebih padat gitu. Hanya lebih, berbeda di proses pembuatannya, tapi ya. bahan sama. Di Lebih Indonesia padat banyak, ya. gitu. Makanya Iya. bisa sampai diekspor ke luar negeri karena di sini bahannya udah banyak gitu. Ini untuk membedakan rumah yang dengan dinding bata biasa dan juga styrofoam ini terlihat lebih apa atau mungkin rasanya seperti apa, Pak? Kalau rumahnya? styrofoam finishingnya lebih rata, karena rata itu. Oh iya, jadi sudah nggak jadi blok susah ya? ada yang belenjor gitu, mestinya udah nggak ada lagi. Gitu. Sudah tidak ada Dari lagi. finishing udah lebih rapi gitu. Kendalanya apa sih Pak membuat bahan Kendalanya. bangunan dengan menggunakan styrofoam? Oh, kendalanya tuh gini. Pertama itu mungkin dari kita mesti desainnya mesti benar-benar fix sebelum kita bangun. Jadi nggak bisa udah di pas pembangunan tiba-tiba ganti dong jendela, geser dong, karena itu iya. nggak bisa di saat itu dipotong, nggak bisa. Jadi mesti fix banget baru kita bangun. Kedua juga mungkin tenaga ahlinya, tenaga kerjanya bukan tenaga kerja tukang-tukang biasa, tapi tukang-tukang yang udah terlatih untuk memasang itu. Karena treatment khusus, sama mungkin ada butuh beberapa peralatan khusus seperti pengisian beton, semen yang manual, yang otomatis gitu. Itu aja sih. Bapak udah banyak membuat rumah dengan styrofoam ini, gimana kira-kira kesan-kesan yang membuat dari Rata-rata arsitektur Bapak? puas sih, puas karena ya tadi mungkin agak mahal sedikit, tapi kan value-nya lebih banyak gitu. Iya. Lebih hemat energi, kita nggak perlu banyak AC, nggak perlu kepanasan, walaupun di luar panas, tapi dia bisa reduksi panas di dalam gitu. Itu sangat-sangat pengaruh gitu buat penghuninya gitu. Keren banget. Jadi bisa dipastikan lebih nyaman dan tadi lebih adem ya. Iya, lebih nyaman, lebih adem, lebih kuat, dan tidak ya nggak gampang bocor. Buat atap juga kan karena styrofoam kan dia nahan air. Nggak Nahan seperti itu. air ya. Iya. Iya, ini menarik banget ya. Ini pakai styrofoam loh. Tapi untuk di daerah Jakarta sendiri katanya di perumahan elit ya Pak ya, justru. Ya, sementara kemarin gitu. Tapi ke depannya kalau dengan seiring waktu teknologi meningkat pasti harga bisa lebih turun lagi gitu. Harga bisa lebih turun lagi ya. Iya. Semoga juga kita juga bisa ya membangun rumah dengan teknologi styrofoam gitu ya. Oke, kok bisa dikatakan ini tahan gempa? Gimana Iya. ceritanya Pak? Karena dia lantai dinding itu lebih rigid karena semua dicor kan ya dalamnya. Jadi kalaupun gempa itu dia goyangannya bareng-bareng gitu, nggak satu goyang atau enggak gitu kan. Jadi lebih tahan kuat, lebih lama. Bicara soal ketahanan bangunan yang menggunakan styrofoam, berapa tahun lamanya? Oh, lebih lama dari pakai bata, lebih lama karena dia lebih tahan dan terlindungi. Styrofoam kan dilindungin lebih apa ya?
lebih terlindungi lah dengan styrofoam itu. Oh, Gitu. ada perawatan khusus nggak Pak? Iya. Oh enggak ada. Oh ya nggak ada. Nggak ada peralatan khusus. Oh tidak ada. Kalau kebanjiran gimana Bu tuh Pak? Apa langsung lembab, banyak atau gimana dindingnya? Enggak, jadi kan itu karena bahan styrofoam kan kayak bahan gabus ya. Iya. Dia tahan air, justru itu tahan air juga gitu. Mungkin lebih susah buat tembus ke dalam. Lebih susah kita dari dari air ke depan masuk ke dalam itu lebih susah. Sama seperti teknologi kulkas lah. Atau termos panas gitu. Walaupun panas di dalam termos, tapi di depan pegang di luar kan dingin. Nggak kerasa. Sama kulkas dingin banget di luar juga nggak kerasa gitu. Jadi benar-benar tahan udara dan tahan air itu. Oh, oke. Nah, kalau misalkan ada ini keidean aja gitu ya, kalau misalkan ada rumah apung atau restoran apung gitu ya, itu bisa menggunakan bahan seperti Iya, ini? kan kabarnya ada restoran apung dengan menggunakan bahan ini juga ya? Bisa juga. Bisa. Apung juga. Banyak fungsinya ya, Iya. dan banyak manfaatnya. Iya, tapi ketika pembangunan rumah itu ada pantangannya nggak sih Pak? Ketika membangun jangan apa? Atau mungkin berbeda kah? Atau mungkin Iya, sama dengan pembangunan rumah pada umumnya? Iya. Sama aja. Ya paling itu maksudnya tadi mesti pakai tenaga ahli yang khusus gitu, nggak bisa tukang-tukang biasa. Tapi lebih mudah sebetulnya. Lebih Lebih mudah. mudah, iya. Oke, terakhir Pak, harapannya apa Pak? Harapannya akan lebih banyak material-material bangunan yang bisa dikembangkan seperti ini ramah lingkungan, Iya. supaya bisa hemat energi juga ramah lingkungan dan green building lah. Dan juga satu lagi desain-desain menggunakan desain yang memang ramah lingkungan, bukan cuma materialnya aja, tapi juga dari desain sendiri lebih ramah lingkungan. Oke. Oke. Boleh bocorin sedikit dong Pak untuk harganya nih kira-kira nih. Hitungannya apa nih? Per meter kah atau Kalau misalnya kita mungkin bisa per meter, tapi kalau kita pesan ke produsennya dia hitungannya per lembar, berapa lembar. Tapi mereka kan kita kasih gambar, mereka hitung ini habis berapa lembar. Nah itu yang dihitung. Tapi biasanya berapa Pak per meternya Pak? per meter berapa ya? Wah, dari tadi ini nggak Penasaran menghindari soal harga harga, ya, kan? ditanya Saya sangat berapa, Pak? multifungsi, keunggulannya pun juga Sekarang kan banyak. udah banyak produsennya, jadi mereka saling Iya. bersaing harga. Mungkin Iya, bersaing. bisa lebih baik gitu kan harganya. Gitu. Tapi ya tadi paling beda 10-15% dari segi konstruksinya aja ya, bukan finishing loh. Dari segi konstruksi, dia lebih kalau di whole building sih lebih nggak beda jauh, nggak sampai 19%. Tapi di konstruksinya aja cuma beda 10-15%. Gitu. Tapi sekarang material juga masih belum banyak yang menjual bahan ini ya, jadi harusnya lebih disuarakan lagi ya Pak, Iya. Supaya ini kan bahan ramah lingkungan dan Betul, bagus betul, banget betul. nih. Sekarang sih udah lebih banyak ya, udah lebih banyak dan kalau orang melihat potensi ini pasti akan lebih banyak yang ini, apalagi kita lagi berkembang ya, Indonesia lagi berkembang, butuh banyak bangunan. Iya. Ini lebih cepat, jauh lebih cepat, seperti kita main Lego. Iya. Pesan, diproduksi, pasang tek kayak main Lego biasa. Nah, Iya. untuk kecepatan dalam membangun sebuah bangunan dengan menggunakan styrofoam itu bedanya berapa hari atau berapa minggu ketimbang dengan bangunan biasa menggunakan bahan material lebih biasa? cepat 30% kali. Lebih cepat. Cepat 30%. Iya, dari segi pemasangan, dari segi tunggu kering segala macam lebih cepat. Dan finishing juga kalau bangun biasa kan mesti diplester sampai rata. Ini nggak usah. Langsung aja, udah rata kok gitu. Langsung di finishing. Oke, sangat menarik sekali ya. Kartika, selanjutnya mungkin untuk rumah yang barunya? Amin. Nanti hubunginnya Pak Diki aja ya. Hubunginya Pak Diki aja ya. Baik, terima kasih Pak Diki atas kehadirannya di studio kami. Sama-sama. Sukses selalu